Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran malam ini adalah tafsir juz amma, dan kita sudah sampai surat Al-Kafirun, pertemuan yang kedua. Namun seperti biasanya sebelum masuk ke surat Al-Kafirun, saya sampaikan dua ayat tentang pentingnya kita belajar tafsir Al-Quran. Di sini di surat Surat Shad ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika." Kitabun artinya kitab kami, yaitu Al-Qur'an, kami turunkan kepadamu Muhammad, mubarakun yang penuh dengan barokah. Barokah berasal dari kata al-birkah. Birkah itu lembah yang dipenuhi air, lembah yang banyak airnya, itu bahasa Arabnya birkah. Artinya orang-orang ke sana untuk mengambil air untuk kebutuhan hidupnya dan untuk menyirami tanamannya, untuk memberi minum hewan-hewannya, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari itu mengambil air di lembah itu. Bahasa Arabnya al-birkah. Maka semua perkara yang membawa kebaikan itu disebut dengan barokah. Ada ilmu yang barokah ketika ilmunya itu menjadikan orangnya makin baik. Karena tidak semua orang yang berilmu itu baik ketika salah tujuan. Nah, ada orang semakin berilmu tapi makin jelek, makin sombong dan seterusnya, itu ilmunya tidak barokah. Ada juga usia yang tidak barokah, makin tua tidak ada perubahan, makin baik, itu umurnya tidak barokah. Nah, dikatakan barokah oleh Rasul SAW kalau umurnya makin tambah, umurnya makin baik kebaikan-kebaikannya. Nah, ada juga harta yang barokah. Kalau hartanya itu makin membawa orangnya kepada kebaikan, yang disebut dengan minnah. Semakin diberi oleh Allah, semakin bertambah kebaikannya dari hartanya, itu barokah. Di sini yang dikatakan barokah oleh Allah adalah Al-Quran. Maka Al-Quran itu barokah, membawa keberkahan, membawa kebaikan. Kami turunkan Al-Quran kepadamu Muhammad, Al-Quran yang penuh barokah itu liyatadabbaru. Lamnya ini bahasa Arabnya disebut lam taklil, agar supaya manusia itu mentadabburi. Mentadabburi itu maknanya memahami, mempelajari dari awal ayat sampai akhir, itu namanya tadabbur. Bukan hanya membaca. Kalau membaca itu bahasa Arabnya itu qiraah atau tala, bahasa Arabnya tala. Idza tutla alaihim ayatuhu, tutla artinya dibaca. Tapi di sini tadabbur itu difahami maknanya. Nah, maka Allah turunkan kitab yang barokah agar manusia itu mau mempelajari, memahami.
Karena Al-Quran itu tidak bisa menjadi hidayah, tidak bisa menjadi penerang hidup manusia, dan tidak bisa menjadi ruh kalau belum dipelajari. Lihat ada baru ayatihi, agar manusia itu mau mentadaburi ayat-ayatnya. Waliyatadzakkaru, dan waliyatadzakara ulul albab, dan dalam rangka untuk mengingatkan orang-orang yang berakal. Yahbaru ta'ala, ini tafsirnya ya, kalau ini ayatnya, ini tafsirnya. Yahbaru ta'ala an tamami hikmatihi. Allah mengabarkan di ayat ini, surat Shad ayat 29, tentang kesempurnaan kebijaksanaan, hikmah bisa atau tujuan fi khalqihi as-samawati wal arda. Tujuan Allah menurunkan menciptakan langit dan bumi. Wa annahu lam yahlukhuma batila. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan langit dan bumi itu sia-sia. Ada tujuannya, ada maksudnya. Walaupun itu mungkin manusia mengira tidak berguna, bahkan yang paling jelek. Contohnya hewan saja ya. Saya minta mungkin Pak Jazuli bisa menyebutkan hewan apa yang paling dibenci Pak Jazuli. Paling dibenci sudah. Apa itu? Singo. Macan dibenci. Atau yang menjijikkan, paling menjijikkan. Apa? Cicak menjijikkan. Kecoa. Macam-macam ya orang. Kalau set. Tahu set? Nah, ngerti set ya? Set itu ulat ya, ulat yang menjijikkan, yang tinggalnya di kotoran-kotoran. Taruhlah itu, siapa yang mencipta itu? Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa hikmahnya dari situ? Allah mengatakan di dalam surat Al-A'raf ayat 179, "Wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins," kata Allah. Sungguh kami akan penuhi jahanam itu dari kebanyakan manusia dan kebanyakan jin. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak mau memahami Al-Quran. Lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak melihat ayat-ayat Allah. Lahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tetapi tidak mau mendengarkan kebenaran. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang. Balhum adal. Bahkan lebih sesat lagi, di tafsirnya lebih jelek. Para ulama menanyakan hewan terjelek pun yang mungkin kalian paling menjijikkan bagi kalian itu masih mending dibanding orang yang tidak mau belajar Al-Quran. Celaan di situ, walaupun kamu melihat itu binatang paling jelek, ternyata ada yang lebih jelek dari binatang paling menjijikkan. Paling jelek. Apa itu? Orang yang tidak mau belajar Al-Quran. Nah, ulaika al-an'am balhum adal, bahkan mereka lebih sesat. Ulaika humul ghafilun, yaitu orang-orang yang lalai. Allah tidak menciptakan langit dan bumi itu sia-sia, begitu saja. Ada hikmah, ada tujuan. Ai abasan. Abasan itu sia-sia. Wala'iban, la'iban itu main-main. Tidak ada ciptaan Allah itu yang main-main. Allah nganggur misalnya, nggak ada kerjaan. Tidak begitu. Semua ciptaan Allah itu ada hikmah, ada tujuan yang tinggi, ada maksud yang tinggi. Min ghairi faidatin wala maslahatin. Tidak ada ciptaan Allah itu yang tidak ada faidahnya. Contohnya tadi, walaupun itu binatang paling jelek, faedahnya
Mereka pun binatang yang paling jelek pun itu mereka bertasbih kepada Allah. Mereka berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Dan seluruh makhluk Allah baik itu hewan maupun binatang itu bertasbih dan sholat kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagian dari manusia. Nah. Dzalika dzannal ladzina kafaru, begitulah anggapan orang-orang kafir mengira bahwa ciptaan Allah itu tidak ada, banyak ciptaan Allah itu yang tidak ada gunanya. Orang yang kafir dengan Allah Subhanahu wa taala, haitsu dzannu ma la yaliqu bi jalali. Mereka meyakini dengan keyakinan-keyakinan yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Fawailul lil ladzina kafaru. Ini kok panjang ya? Ini benar tafsirnya nih. Iya. Oh, itu ayatnya. Iya. Yang saya baca tadi ayat terakhir, ternyata ini tafsir 3 ayat. Innama khalaqallahu samawati wal arda. Allah menciptakan langit dan bumi bil haq, dengan benar. Walil haq, dan untuk kebenaran. Dengan benar dan untuk kebenaran. Fa khalaqahuma liya'lama. Maka Allah ciptakan langit dan bumi agar difahami. Al-ibadu, oleh hamba, kamalu ilmihi, betapa sempurnanya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya itu ketika kita melihat ciptaan Allah, apa yang terdekat dari kita misalnya, itu penjelasan dari Allah atas kesempurnaan ilmu Allah. Karena tidak ada yang bisa mencipta, walaupun itu seekor nyamuk misalnya, seekor lalat misalnya. Ketika kita melihat lalat, ketika kita melihat nyamuk, nah itu ciptaan Allah. Ternyata tidak ada yang bisa menciptakan seekor nyamuk. Kok bisa? Ya karena Allah itu maha sempurna ilmunya. Apa ada jin? Kata Allah, walaupun seluruh jin dan manusia berkumpul untuk menciptakan seekor nyamuk pun tidak akan bisa. Wa qudratihi, dan untuk diketahui oleh hamba akan sempurnanya kekuasaan Allah. Wasi'ati sultanihi, dan luasnya kekuasaan Allah. Wa annahu ta'ala wahdahu al-ma'bud. Setelah manusia itu tahu tentang kesempurnaan Allah, kesempurnaan ilmunya, kesempurnaan kekuasaannya, dan manusia sadar, kemudian manusia sadar bahwa hanya Allah yang diibadahi. Inilah tujuannya dan hikmahnya Allah menciptakan makhluk-makhluknya ini yang ada di sekitaran kita maupun yang sampai yang tertinggi, supaya manusia itu mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk apa? Beribadah kepada Allah. Ibadah secara zahir dan batin. Ibadah badannya dan hatinya. Duna man lam yahluk mithqala dzarratin. Allah SWT agar supaya manusia itu tidak beribadah kepada yang tidak mencipta, walaupun hanya sekecil biji sawi. Minas samawati wal ard, yang di langit maupun di bumi ini. Karena walaupun meja misalnya ya, itu meja itu kan orang yang mencipta. Sekarang ditanya, yang manusia bikin meja dari apa? Kayu. Kayunya siapa yang bikin? Nah, satu. Kedua, yang memunculkan ide, pikiran, di pikiran tukang itu siapa? Allah juga. Yang memberi kekuatan supaya dia bisa nutuk pakunya siapa? Nah, makanya Allah bertanya terhadap pertanyaan, afara'aitum ma tahrusun? Antum tazra'una am antum tazra'un? Ketika kalian melihat pertanian, siapa yang bertani sebenarnya?
kalian yang bertani atau kami yang bertani? Di surat apa itu? Al-Waqiah ya. Afara'aitum ma tahrusun a antum tazra'una am nahnu zari'un. Nah, sesungguhnya Allah yang bertani di antaranya itu. Maka semua orang skill-skill yang ada pada manusia itu sebenarnya juga Allah yang mengajari. Seperti Allah mengajari Nabi Dawud bisa membuat apa? Baju besi. Nah. Wa annal ba'tsa hakun. Yang kedua bahwasanya kebangkitan itu benar. Ini pelajaran berikutnya. Makanya Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan atau hewan-hewan itu setelah tumbuh kemudian berbuah, kemudian mengering, hilang, mati. Kemudian ada bijinya, tumbuh lagi, berbuah lagi, mati lagi. Pelajarannya apa dari situ? Nanti manusia pun seperti itu. Dulu tidak ada yang namanya Pak Jazuli. Sekarang ada, ganteng. Mari ngono hilang gantengnya, hilang, mati. Semua kayak gitu. Kita ini dulu tidak ada, tidak bisa disebut. Tidak ada dulu, tidak bisa disebut ini Pak Wiji, tidak bisa. Pak Sugeng, tidak ada dulu. Tidak bisa disebut Pak Sugeng. Kemudian oleh Allah diwujudkan. Begitu seterusnya nanti setelah itu meninggal. Kemudian Allah akan bangkitkan lagi. Itu tujuannya dari adanya tumbuh-tumbuhan yang hidup mati. Ada yang umurnya panjang, ada yang umurnya pendek. Wa sayufassilullahu baina ahlil khairi wa syarri. Dan karena kesempurnaan keadilan Allah nanti Allah akan memisah ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat di padang mahsyar, maka di sana Allah turun untuk memisah mana orang yang baik dan mana orang yang jelek. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang baik. Wala yadunnu jahilu bihikmatillahi an yastawiyalla bainahuma fi hukmihi. Maka orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak mengerti itu tidak meyakini adanya hikmah Allah Subhanahu wa taala. Makan ya makan, melihat ya melihat dengan matanya. Tapi pandangan matanya tidak sampai memindah dari mata itu ke hatinya. Dari yang dia pandang oleh matanya. Padahal maunya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita melihat makhluk-makhluk Allah itu tidak sekedar dengan mata kepala, tapi dipindah ke hati untuk disadari di sana betapa Allah itu maha sempurna ilmunya, maha sempurna kekuasaannya. Dan nanti Allah akan menghadirkan kalian, pasti manusia hadir menghadap Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Walihada qala, dari itu Allah mengatakan amnaj'alul ladzina amanu wa amilus solihati. Apakah kami jadikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh kal mufsidin, seperti orang yang jelek. Ini tadi ya, untuk disadari fil ardi, orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Am naj'alul muttaqina kal fujar, apakah kami samakan orang yang bertakwa dan orang yang durhaka. Hadza ghairu laikin bi hikmatina wa hukmuna, maka ini tidak pantas terhadap kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, Al-Qur'an yang kami turunkan kepadamu Muhammad dengan penuh barakah, fihi khairun katsirun. Di dalam Al-Qur'an itu yang disebut dengan, kenapa disebut barakah? Karena di dalam Al-Qur'an itu khairun katsirun, banyak kebaikan. Bahkan di Al-Qur'an itu tidak ada kejelekannya.
Bahkan tidak ada yang sia-sia. Walaupun itu alif misalnya, atau satu huruf ya qaf, nun. Nah, itu kebaikan. Walaupun tidak ada maknanya. Apa maknanya nun? Tidak ada maknanya. Tapi itu kebaikan. Apa kebaikannya? Satu huruf, pahalanya berapa? 10. Nah, wa ilmun ghazirun, di dalam bentuk barokah ini maunya menjelaskan barokah. Banyak kebaikannya. Wa ilmun ghazirun. Al-Quran itu berisi ilmu yang sempurna. Fihi kullu huda. Di dalam Al-Quran berisi petunjuk. Nah, petunjuk mengantarkan manusia, mengentas manusia dari kesesatan. Hudan min dolalatin, petunjuk dari kesesatan. Artinya kalau orang tidak mau belajar Al-Quran, itu berada dalam kesesatan. Kesesatan itu tidak tahu, hanya ngikuti nafsunya, ngikuti perasaannya, barangkali begini, barangkali begini, di dalam berjalan menuju Allah. Wa syifaun min da'in. Al-Quran itu juga syifa. Ini makna barokah tadi. Al-Quran itu syifa. Apa itu syifa? Obat. Jadi di dalam diri kita ini banyak penyakit-penyakitnya. Penyakit apa kemarin? Syubuhat. Yang kedua penyakit syahwat. Nah, itu bisa hilang dengan mempelajari Al-Quran. Bisa hilang dari hati. Dan ini merupakan perkara yang paling penting bagi manusia. Nomor 1 itu perkara kondisi hati. Karena ini yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat orang itu dari apa? Jasadnya. Tidak melihat dari fisiknya. Tidak melihat dari tampangnya. Apakah itu kulit hitam, apa itu kulit putih, atau kulit merah, atau biru. Itu tidak dilihat oleh Allah. Tapi yang dilihat apanya? Hatinya. Dari itu orang cerdas itu adalah mendahulukan perhatiannya kepada urusan hati. Karena itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Badan boleh cacat misalnya, boleh kurang. Tapi ketika hatinya hidup, hatinya baik, maka itu yang menjadi pandangan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanduru ila ajsamikum wala ila suwarikum." Sungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kalian dan kepada rupa kalian. Walakinnallaha yanduru ila qulubikum wa amalikum. Tapi yang dilihat oleh Allah adalah hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Nah, maka kalau hati itu sudah baik, sudah hilang. Kalau ayat kemarin pertemuan yang lalu zabat itu buih-buihnya hilang, hatinya bersih, hatinya bercahaya. Itu nampak dari wajahnya, orang yang hatinya bersih itu nampak dari wajahnya. Nah, maka itu Al-Quran yang seperti ini di antara bentuk barokahnya bisa memperbaiki badannya. Bahkan kondisi badan itu tergantung dari kondisi hati. Kalau hatinya bagus, akan bagus seluruh badannya. Sebagaimana sabda Rasul, gimana itu? Inna fil jasadi mudghatan. Sesungguhnya di dalam diri kalian, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Idza fasadat, idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau bagus kualitas daging itu akan bagus seluruh badannya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau rusak segumpal daging itu akan rusak seluruh badannya. Ala wahya al-qalbu. Itulah al-qalbu, hati. Cuma hati itu memang kata Rasul sifatnya itu
bolak-balik. Makanya bahasa Arabnya disebut kolab. Kolab itu berbalik, bolak-balik. Artinya nggak bisa tenang, nggak bisa anteng, nggak bisa tetap dalam satu keadaan. Bahkan oleh Rasul SAW disamakan dengan air yang mendidih, yang atas ke bawah, yang bawah ke atas, yang bawah ke atas, terus bolak-balik. Itu kondisi hati. Atau diibaratkan lain oleh Rasulullah seperti bulu yang ada di padang pasir seperti itu, kena tiupan angin paling kecil pun dia berubah. Begitulah kondisi manusia itu, gampang berubah. Makanya diajarkan doa oleh Rasul SAW, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atika. Wahai ya Allah yang mengarahkan hati, arahkanlah hati kami kepada ketaatan-Mu. Kemudian Rasul mengajarkan lagi, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Setelah hati itu diarahkan oleh Allah kepada kebaikan, ya. Setelah hati itu diarahkan oleh Allah kepada ketaatan, memohon kepada Allah apa? Kokoh. Tidak apa tadi? Tidak goyah, tidak merubah. Artinya kekokohan hati goyah, orangnya konsisten, orangnya kokoh tetap. Itu kalau ditolong oleh Allah, dikokohkan oleh Allah. Nah, ketika di dunia ini orangnya kokoh, yang disebut sabat, kokoh, di dunia kokoh, di atas kebaikan, di atas kebenaran, di atas jalan Allah, maka dia ditolong oleh Allah sampai hari kiamatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wal akhirah. Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan orang-orang yang beriman di dunia ini, dia kokoh di atas tauhid, kokoh di atas jalan Allah. Demikian juga ketika masuk ke liang kubur akan ditolong oleh Allah menghadapi ujian terakhir, yaitu pertanyaan mungkar nakir, mar rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Ditolong oleh Allah. Artinya dia kalau sudah bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir, sudah ke belakangnya tidak ada masalah. Dan itu karena adanya pertolongan dari Allah. Tidak bisa, walaupun dia hafal di dunia, tidak bisa menjawab kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya bagaimana supaya dia menjadi orang yang berhak ditolong? Tentunya kaitannya dengan kondisi di dunia ini. Nah, kalau orangnya lalai, merasa tidak butuh ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa tidak butuh lagi mendapatkan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya dia akan mendapati itu hasilnya, bahwa dia tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dihadapi apa? Ketika tidak bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir, maka maka dia akan mendapatkan azab kubur atau siksa kubur. Bagaimana azab kubur itu? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yunadi minas sama, diseru dari langit, kadzaba abdi, dusta hambaku, ketika dia tidak bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir. Afrisu minan nar, berilah dia hamparan dari neraka. Wa albisu minan nar, berilah dia pakaian dari neraka. Waftahu lahu baban nar, bukakan baginya pintu neraka. Hatta yajidari haha samumaha, sampai dia merasakan panasnya siksa neraka. Dan disempitkan, Allah merintahkan bumi untuk menyempitkan kuburannya sampai remuk tulang-tulangnya. Kemudian didatangkan penyiksa yang buta dan tuli. Fi yadihi mirzabah, yang di tangannya ada cambuk. Yang cambuknya kata Rasul kalau dipukulkan ke gunung, kana turaba, maka gunung itu akan menjadi debu. Fa yadribu dorbatan, kemudian orang itu akan dipukul dengan satu pukulan dan menjerit, wa yasihu sihatan, dan menjerit dengan jeritan yang keras sampai didengar oleh segala sesuatu kecuali jin dan manusia. Kenapa tidak diperdengarkan oleh Allah kepada manusia? Karena kalau mendengar, manusia tidak akan bisa mengubur saudaranya. Laula alla tadafanu, kata Rasulullah SAW, kalaulah kalian tidak saling mengubur saudaramu, la da'autullah ayyasma'akum adzabal qabri, pasti aku akan berdoa kepada Allah agar Allah memperdengarkan
azab kubur. Tapi kalau Rasul mendengar, pernah melewati tembok kuburan ya, sedang disiksa. Nah, sampai beliau di atas keledai ya, keledainya loncat. Keledainya kenapa loncat? Kaget. Karena keledainya apa? Mendengar. Nah, ngeri, bahaya. Ngeri dan bahaya orang yang lalai tidak mau belajar Al-Qur'an. Wa kullu wa nurun yastadi'u bihi, dan Al-Qur'an itu cahaya. Yastadi'u bihi, yang bisa menerangi seseorang fi dzulumat, dalam kegelapan. Jadi dunia ini asalnya gelap. Asalnya gelap. Orang bisa berjalan butuh dua perkara, yaitu ruh yang menghidupkan badannya dan cahaya agar dia bisa berjalan. Apa cahaya itu? Al-Quran. Al-Quran itu cahaya. Bagaimana supaya bisa menggunakan Al-Quran sebagai cahaya? Maksudnya cahaya, hidup itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau dia faham. Nah, wa kullu hukmin yahtaju ilaihil mukallafun. Maka setiap orang, setiap mukallaf itu sangat butuh kepada Al-Qur'an. Wa fihi minal adillatil qat'iyyah ala kulli matlubin. Di dalam Al-Qur'an ini berisi dalil-dalil yang pasti, mengantarkan manusia kepada yang diinginkan. Apa yang diinginkan manusia? Di dunia ini ingin surga dunia, ingin ridho Allah, ingin dicintai, ingin dapat ketenangan. Maka ketenangan itu diperoleh dengan memahami Al-Quran dan mengamalkannya. Jangankan seperti ini, duduk saja mendengarkan Al-Quran dibahas, mendengarkan, hadir di majelis ilmu yang membahas ayat-ayat Allah, Allah sudah berjanji menurunkan sakinah padanya. Allah akan turunkan ketenangan bagi orang-orang yang menghadiri majelis ilmu, apalagi yang dipelajari cahaya, apalagi yang dipelajari ini obat. Dan kita ngaji ini dalam rangka berobat, ya, dalam rangka terapi. Terapi apa? Terapi jiwa. Supaya jiwanya apa? Sehat, tidak sakit. Maka orang-orang yang tidak mau belajar itu orangnya memang sakit. Orangnya bahkan kadang yang sudah mati hatinya. Maka nabihi ajallu kitabin turkul alam mundu ansa'ahullah. Maka tidak ada kitab yang terbaik yang mengantarkan manusia kepada tidak ada kitab yang terbaik di alam ini selain dari Al-Quran. Liyadabbaru ayatihi, Allah turunkan Al-Quran yang penuh barokah tadi. Hadhil hikmatu min inzalihi, inilah tujuan dari diturunkan Al-Quran. Liyadabbarun nasa ayati, supaya manusia mempelajari ayat-ayatnya. Fayastahiriju ilmuha, supaya manusia mengeluarkan ilmunya. Itu maksudnya tadabbur, mengeluarkan ilmunya. Wa yata'ammalu asraraha, memikirkan rahasia-rahasia ayatnya. Wa hukmaha, dan mengeluarkan hukum-hukumnya. Fa innahu bitadabbur fihi wa ta'ammul limaanihi, bahwa dengan mentadaburi makna-maknanya, memikirkan makna-maknanya, wa i'adatil fikri, mengulang-ulang pemikiran, walaupun itu satu ayat diulang-ulang. Fiha marratan ba'da marratin, berulang-ulang, tudriku barokatahu. Walaupun satu ayat diulang-ulang, itu orang akan menambah barokahnya. Wa khairuhu, dan akan mendapati kebaikannya. Wa hadza yadullu alal hasi ala tadabburil Qur'an. Maka ini
mendorong ayat ini, mendorong kita, mengajak kita ayat ini, surat Shad ayat 29 ini mendorong kita untuk mempelajari Al-Quran. Senang, ayo belajar Al-Quran. Wa annahu min afdalil a'mal, bahwa belajar Al-Quran, belajar tafsir itu afdalul a'mal. Apa? Amalan yang paling utama. Wa annal qira'atal mustamilata 'ala tadabbur, bahwa membaca, yang dimaksud membaca di dalam ayat-ayat itu juga meliputi perintah. Afdalu min suratil tilawah, mempelajari Al-Quran dengan mentadaburi, ya, dengan memahami maknanya itu lebih utama daripada suratil tilawah, membaca dengan cepat. Biasa ini mungkin koreksi bagi orang yang cuma mengandalkan hataman tiap malam Jumat Legi. Nah, acara hataman diumumkan di masjid-masjid. Nah, di absen dulu siapa yang mau dikirimi. Lebih afdal lagi kalau orang itu bacanya pelan. Kenapa pelan? Karena dia sambil memikirkan maknanya. Kadang saya berhenti dulu karena mendalami maknanya. Begitu sudah paham, tadabbur itu dari awal ayat sampai akhirnya. Itu dabbur per ayat. Ketika baca seperti itu. Iya, bisa bahasa Arab ya, enak gitu. Kalau nggak ngerti bahasa Arab, ya ada terjemahnya, difahami. Allati la yahsulu biha hadzal maksud, yang tidak bisa mendapat, ya membaca itu baik, dapat 10 per huruf. Tapi pahalanya lebih tinggi lagi dari sekedar 10 kalau dia bacanya pelan. Walaupun tidak banyak, pelan, tapi karena mentadabburi. Nah, waliyatadzakar ulul albab, dan Al-Quran itu dalam rangka untuk mengingatkan orang-orang yang berakal. Ai ulul ukul as-sahihah, maksudnya orang-orang yang berakal sehat. Itu orang-orang yang bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran. Nah, artinya kalau orang nggak mau mempelajari Al-Quran, nggak mau mengambil pelajaran dari Al-Quran, itu memang orang yang akalnya belum sehat. Yatadzakkaruna bitadabburihi, dia mengingat-ingat, mengambil pelajaran dengan cara mentadabburi. Nah, kullu ilmin wa madlubin, ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran, fadalla hadha, kemana nih? Nah, maka itu menunjukkan annahu bihasbil bil insan wa aqlihi yahsulu lahu at-tadakkur wal intifa bihadzal kitab. Artinya tidak sulit. Asalkan orang itu mau mensyukuri akalnya, kan Allah sudah memberi akal ya. Nah, lub itu akal yang terdalam, di sini masih diulang, wa aqluhu yahsulu tadzakkur, orang itu akan selalu ingat, wal intifa, dan bisa mengambil manfaat dari kitab Al-Quran. Ini surat Shad ayat 29 menyeru kita agar kita jangan bosan-bosan untuk belajar Al-Quran. Nah, kita ke surat Al-Kafirun. Yang lalu sudah sampai penjelasan bahwa surat Al-Kafirun itu adalah surat Al-Ikhlas, ya. Nah, ini penjelasannya. Hadhihi suratu hiya ihda suratil Ikhlas. Surat Al-Kafirun ini salah satu dari 2 surat Al-Ikhlas. Jadi surat Al-Ikhlas itu ada 2. Li'anna surat Al-Ikhlas Qul ya ayyuhal kafirun,
Karena surat Al-Ikhlas itu ada dua, yaitu Qul ya ayyuhal kafirun wa Qul huwallahu ahad. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bihima. Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca dua surat Al-Ikhlas ini fi sunnatil fajar, yaitu salat sunnah fajar, qobliyah fajar. Jangan lupa kalau salat qobliyah fajar, rakaat pertama baca Al-Kafirun. Baca Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Keduanya disebut surat Al-Ikhlas. Wa fi sunnatil maghrib, salat ba'diyah maghrib. Ini juga rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Wa fi rakaatit tawaf, dan juga 2 rakaat tawaf. Kenapa Rasul membaca ini? Lima tadammanatahu minal ikhlasi lillahi azza wajal. Karena keduanya mengandung pelajaran keikhlasan. Karena ikhlas itu menjadi penentu nilai seseorang. Karena nilai seseorang memang tergantung kondisi hatinya. Artinya walaupun orangnya itu sholatnya itu benar, cara sholatnya itu benar, badannya itu kelihatan khusyuk, kalau enggak ikhlas itu tidak ada gunanya. Makanya ini dibaca diulang-ulang untuk senantiasa mengingatkan hati, karena tadi hati itu selalu berubah-ubah. Wasana'u alaihi bisifatil kamilah, dan 2 surat Al-Ikhlas ini berisi pujian kepada Allah dengan sifat-sifat yang sempurna. Wa fi surati Qul huwallahu ahad, terutama di surat Qul huwallahu ahad. Nah, itu isinya penjelasan sifat-sifat Allah yang sempurna. Seperti Allahus Somad, diartikan apa itu? Allah tempat bergantung. Nah, di antara makna somad itu Allah tidak butuh, dan manusia ini yang butuh. Allah itu tidak makan. Ada yang menafsirkan as-somad itu Allah tidak makan. Benar enggak? Iya, Allah itu tidak butuh makan. Nah, dan tidak butuh minum. Karena Allah Maha Sempurna. Kalau Allah itu butuh makan, berarti sifatnya tidak sempurna. Yang namanya sempurna itu tidak butuh pada yang lain. Adapun manusia ini butuh. Enggak makan, lemas, tidak minum, mati, ya. Karena manusia apa? Penuh kekurangan. Sekarang tafsirnya, Qul ya ayyuhal kafirun. Artinya apa ini? Qul, katakan Muhammad. Nah, ya ayyuhal kafirun. Wahai orang-orang kafir. Yunadihim, dengan menyeru, di sini nida artinya ya'linu lahum atau yu'lanu lahum, diumumkan lahum pada orang kafir bin nida, dengan nida. Nida itu suara yang keras, makanya adzan itu disebut nida karena suaranya keras. Atau kalau bicara dengan orang yang banyak tanpa pengeras itu pakai nida. Lawannya adalah munajat. Munajat itu suaranya lirih. Nah, berarti di sini perintah oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk berbicara dengan suara yang keras. Nah, ya ayyuhal kafirun wa hadza yasmilu kulla kafirin. Dan ini kafirun mencakup seluruh orang kafir. Sawa'un kana minal musyrikin, apakah itu orang musyrik? Orang musyrik itu orang yang menyekutukan Allah, beribadah pada selain Allah, meminta pada selain Allah. Misalnya minta kepada penghuni kubur, itu musyrikin. Atau dengan anggota badan sujud pada selain Allah, itu musyrik. Nah, au minal Yahud, atau dari kalangan Yahud, au minan Nasara, atau dari kalangan Nasara, itu masuk ke dalam kafirun.
Au minasyuyu'in, atau dari kalangan orang-orang Syiah, Rafidah, au min ghairihim, atau selainnya. Kullu kafirin, semua orang kafir, yajibu an yunadihi biqalbika, wajib kamu panggil, kamu seru, biqalbika, dengan hatimu, au bilisanika, atau dengan lisanmu. In kana hadiron, dengan lisanmu kalau orang kafirnya itu hadir, ada di hadapanmu. Litatabarra'a minhu, untuk berlepas diri dari kekafiran itu, dari orang kafirnya itu. Wa min ibadatihi, dan berlepas diri dari ibadahnya, berlepas diri dari orangnya dan berlepas diri dari ibadahnya. Berarti yang ditinggal orangnya dan cara ibadahnya. Itu minimal dari hati kita. Dikatakan oleh hati kita kepada orang kafir dengan hati, kalau tidak hadir. Tapi kalau hadir ya dengan lisannya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Aku tidak beribadah, ya, atau aku tidak menyembah ma ta'budun, apa yang kamu sembah. Di sini kalau bahasa Arab itu namanya fi'il. Fi'il itu kata kerja. Aku tidak menyembah. Menyembah itu kata kerja. Makanya di sini pakai kata kerja. Di sini juga pakai kata kerja ini. Dan ini kata kerja sedang. Karena kata kerja itu ada 3, lampau, sedang, dan akan datang. Wala antum, dan kamu, wala antum abiduna ma'abud, ya. Dan kalian bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana, dan aku bukanlah aku penyembah. Kalau ini kata bendanya, kalau tadi kata kerjanya. Ya, tadi di ayat kedua tadi itu pakai kata kerja. Kalau di sini pakai kata bendanya. Dan saya ini bukan penyembah. Kalau yang tadi mengartikan apa? Saya tidak menyembah. Kalau di sini saya bukan penyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abidun, ini juga jamak daripada abid ini. Dan kalian bukan penyembah apa yang aku sembah. Nah, kurriratil jumalu, diulang, seakan-akan kan diulang itu ya. Saya tidak menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak menyembah apa yang aku sembah, dan saya diulang lagi, saya bukan penyembah apa yang kalian sembah, dan kalian bukan penyembah apa yang aku sembah. Nah, diulang. Makanya di sini dikatakan kurriratil jumalu. Ya, diulang kata-kata tadi, ayatnya diulang ala marrotain 2 kali. Kenapa diulang-ulang? Ada 6. La a'budu ma ta'budun. Pertama ya, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Ai la a'budu alladzi ta'budunahum. Maksudnya saya tidak menyembah apa-apa yang kalian sembah. Wahum al-asnam, yaitu berhala-berhala. Aku tidak menyembah berhala-berhala yang kalian ibadahi. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Wahwa Allah, yaitu Allah. Nah, wa ma huna, ma di sini, ini ma ya, atau ini juga ma. Kalau diartikan, coba di sini ma-nya diartikan. Aku tidak menyembah apa ini? Ma. Nah, di sini bimakna man.
Man itu zat yang disembah. Li'anna ismi mausul idza ada ilallah fa innahu ya'ti bilafdzi man. Kalau man-nya ini dikembalikan kepada Allah, itu maknanya siapa. Siapa bukan tanya maksudnya. Objek yang disembah itu loh. Aku tidak menyembah zat yang kamu sembah gitu. Itu maknanya ma. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah dan kamu tidak menyembah apa yang dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, yakni itu maksudnya ana la a'budu asnamakum. Aku tidak menyembah berhala kalian. Wala antum wa antum la ta'budunallah, dan kalian tidak menyembah Allah. Wala ana abidum ma abattum, dan saya bukan penyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Qad yadunnu dzan, sebagian orang mengira, dan di sini maksudnya ulama tafsir, ada sebagian ulama tafsir mengira anna hadhihi mukarraratun, dikira bahwa ini adalah pengulangan litaukid, pengulangan untuk penegasan, penguatan. Kenapa diulang sampai 2 kali oleh Allah? Untuk lebih menguatkan. Nah, ada yang menafsirkan seperti itu. Walaisa kadzalika, padahal tidak demikian. Ini beliau ngoreksi orang yang menafsirkan, kenapa diulang? Untuk menegaskan, untuk menguatkan. Oh tidak. Li'anna sighata mukhtalifatun, karena bentuknya beda. Bentuknya beda. La a'budu ma ta'budun fi'il. Di sini pakai kata kerja. Wala ana abidun wa abidun ini isim, kata benda. Wa taukid, kalau penegasan, la budda an takunal jumlah tsaniyah kal ula. Kalau maknanya penegasan itu harus sama. Kalau yang pertama itu kata kerja, yang kedua harus kata kerja. Kalau yang pertama kata benda, yang kedua kata benda, itu baru bermakna apa? Penegasan, penguatan. Idzan, kesimpulannya, al-qaulu bi annahu kurrira litaukid dhaifun. Kalau dimaknakan ini, pengulangan ini bermakna penegasan, menguatkan, maka ini tafsir yang lemah. Ya. Bagaimana yang kuat? Nanti insya Allah, mudah-mudahan Allah menakdirkan kita bisa melanjutkan. Idzan limadza hadza tikrar? Kalau begitu, kenapa pengulangan ini? Atau kenapa diulang-ulang ini? Kalau diartikan penegasan, salah. Nah, atau lemah. Nah, insya Allah akan diterangkan pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan ini bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita, dan bisa mengangkat buih-buih di dalam hati kita, sehingga oleh Allah SWT diganti dengan ruh, diganti dengan cahaya, diganti dengan hidayah, sehingga kita semakin dekat kepada Allah SWT, menjadi semakin kuat iman dan takwa kita kepada Allah SWT. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.